Pemirsa, saat ini kan berada di aula kantor Wali Kota Bau-Bau untuk mengikuti kegiatan peringatan Hari Ibu ke-94 dan sekaligus dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 tingkat Kota Bau-Bau. Jadi ini kegiatan yang melibatkan kaum ibu di daerah ini, dan selama ini sudah kita saksikan begitu banyak peran ibu yang sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Bau-Bau. Kita ikuti dan sesaat lagi Bapak Wali Kota akan turut hadir pada kegiatan hari ini. Sebagai ucapan selamat datang, terimalah persembahan tari dalam lima kisah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Bogor, Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 tingkat Kota Bogor pada hari ini Selasa 27 Desember tahun 2022 dimulai. Diawali dengan laporan perwira upacara oleh Ibu Bribka Harmo. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-94 dirangkaikan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 tahun 2022. Siap! Lanjutkan! Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Ibu Ode Isnawati dan Ibu Dia Efrida. Lapor pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap! Kerjakan! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
bagian dari akademisi Fakultas SEMC dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami sebelum membacakan sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam memudahkan di kegiatan hari ini. Kami mengaturkan sebaik pantun untuk terkhusus Bapak Wali Kota dengan Ibu dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Badai kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Duduk di meja sambil makan, pemandangan hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Wali Kota beserta jajaran Bapak dan Ibu yang telah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wilujeng. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan OPD yang sempat hadir, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau sekaligus menjadi Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan. Yang saya hormati Ketua Ibu Ketua Persatuan Istri-Istri DPRD Kota Bau-Bau. Terima kasih Bu atas kehadirannya beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua-ketua organisasi dari Forkopimda. Selamat datang Bu, terima kasih atas support. Ibu tidak hanya datang tetapi juga mengutus perwakilan untuk menyukseskan acara ini. Yang saya hormati ibu-ibu ketua organisasi yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan cintai ketua Dharma Wanita Persatuan dari lingkup vertikal OPD, kecamatan, kelurahan, Dikbud, kesehatan, subunit puskesmas, subunit kelurahan, dan seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan yang hari ini lagi berulang tahun. Ucapan tak henti-hentinya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kita pencerahan sampai akhir zaman. Izinkan saya mewakili ketua panitia dan seluruh yang ada di acara ini. Izinkan kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara-saudara kami yang merayakan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang
telah memberikan anggaran dalam kegiatan di acara ini, di mana kami diberikan kepercayaan oleh Ibu Ketua GOW untuk bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-23 atas nama Organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau. Kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kami mohon maaf jika di dalam acara ini ada ketidaksempurnaan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tentu ini bukan kesengajaan, tetapi sifatnya adalah fitrah, yaitu sifat manusia yang penuh kelemahan. Selanjutnya izinkan saya membacakan, karena ini merupakan tradisi setiap HUT DWP, sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan dengan tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Yang saya hormati penasehat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, DWP provinsi dan DWP kabupaten kota, seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan di Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk memperingati Hari Ulang Tahun organisasi yang kita cintai ini. Organisasi yang sudah menjadi layaknya rumah bagi kita semua, tempat kita berbagi serta bertukar gagasan dan semangat dalam menguatkan gerakan pemberdayaan perempuan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya tersentuh karena saya baru-baru ini membaca tentang narasi perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu yang berorganisasi, bergotong royong untuk menyatukan visi sehingga mampu mewujudkan Kongres Perempuan pertama. Pertemuan ini di saat itu adalah pertemuan akbar yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Dan hari ini telah diperkasai oleh ibu kita, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ibu Audit Nursanti Mulyansih. Melalui narasi tersebut, kita mengetahui bahwa upaya emansipasi untuk perempuan telah berlangsung dari dulu, sejalan dengan upaya memperoleh kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu kutipan yang mengangkat bahwa kemajuan ini adalah kemajuan yang mengangkat derajat perempuan menjadi landasan agar banyak lagi organisasi perempuan yang terus berjuang di masa depan. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah hasil yang kita peringati sebagai Hari Ibu. Hari ini tidak sekedar untuk memberikan hadiah dan penghargaan kepada ibu, namun momentum yang mengingatkan bahwa hak-hak kita kaum perempuan yang diperoleh hari ini bukanlah pemberian, tapi hasil perjuangan perempuan secara gotong royong. Oleh karena itu, pada ulang tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat landasan awal terbentuknya organisasi yang kita cintai ini, untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar dan saling mengembangkan diri hingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan keluarga dan masyarakat. Sangat penting bagi kita semua, ibu-ibu yang tergabung dalam keanggotaan Dharma Wanita Persatuan, untuk memahami lagi esensi dari sejarah pembentukan organisasi yang memiliki semangat sama dengan sejarah
Hari Ibu. Pemahaman akan peran kita sebagai anggota DPP akan menjadi modal dasar untuk melangkah ke depan untuk mampu menjadi penggerak bagi peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat. Ibu-ibu yang saya banggakan, tantangan yang kita hadapi sekarang berbeda dengan tantangan yang dihadapi para perempuan di masa lalu. Namun semangat kepemimpinan dan gotong royong untuk mewujudkan emansipasi perempuan dan kekuatan perempuan di dalam masyarakat untuk berkontribusi besar bagi keluarga sebagaimana telah diupayakan dulu harus terus kita kembangkan, karena kita adalah penggerak keluarga dan masyarakat. Salah satu cara agar kita bisa melanjutkan semangat ini adalah terus meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, produktivitas diri kita masing-masing. Selaku anggota Dharma Wanita Persatuan, kita terus mengingat bahwa ibu yang hebat dan perempuan yang cerdas adalah penentu kualitas keluarga dan masyarakat kita. Oleh karena itu, peringatan ini mengangkat tema untuk membangun perempuan cerdas dan memperkuat ketahanan keluarga di era digital, dan juga sekaligus untuk meluncurkan gerakan keluarga cerdas membaca. Melalui tema dan gerakan tersebut, saya mengajak seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan untuk belajar satu sama lain, untuk terus mengasah keahlian di berbagai bidang kehidupan, dan juga tidak lupa mendalami nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dan pengembangan karakter, sehingga nantinya kita menjadi panutan di tengah keluarga kita. Tidak lupa, sebagai bagian dari organisasi yang bersejarah ini, kita juga mesti membuka ruang dialog dan gotong royong dengan berbagai komunitas, masyarakat, dan lintas generasi. Kinerja Dharma Wanita Persatuan pada tahun-tahun mendatang akan sangat menentukan bagaimana kita mampu mengembangkan kualitas diri kita dan bagaimana kita menggerakkan kekuatan ketahanan keluarga dan masyarakat di lingkungan kita agar kita selalu menuju perubahan yang lebih baik lagi. Selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 untuk Dharma Wanita Persatuan. Mari kita terus bergerak untuk membangun Indonesia dengan semangat pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan. Terima kasih. TDD Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, Ibu Franka Makarim. Sebelum saya menutup, izinkan sekali lagi kami mengucapkan kepada Bapak Wali Kota yang telah mensupport secara baik secara moral ataupun dukungan finansial. Terkhusus kepada Ibu Ketua GOW sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan, sebuah kehormatan kami telah diajak untuk bersama dalam peringatan Hari Ibu yang ke-94. Kepada seluruh panitia dari utusan Bayangkari, dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih. Dari Depak, Dharma Wanita Persatuan Depak, kami mengucapkan terima kasih. Seluruh panitia, baik dari MC ataupun tenaga klerikal, infopol yang saya tidak sebutkan persatu-satu, dan terkhusus kepada seluruh pengurus gabungan organisasi wanita yang telah mensupport Dharma Wanita Persatuan hingga kami dapat merayakan di hari ulang tahun pada hari ini. Semoga semuanya bernilai ibadah. Mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu ke-94 tahun 2022. Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23. Jaya selalu perempuan Indonesia, terkhusus Kota Malang. Menyanyikan himne dan mars Hari Ibu oleh paduan suara tim penggerak PKK Kota Bau-Bau. Suci
dan pembacaan sejarah singkat hari Ibu oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor kepada Ibu Wode Santi Kurniasi SPD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan dari Kota Bogor, Bapak Laude Ahmad Munasek. Yang saya hormati yang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor, yang saya hormati Forkopimda lingkup pemerintah Kota Bogor atau yang ini, yang saya hormati para asisten, yang saya hormati para kepala UPD lingkup pemerintah Kota Bogor atau yang mewakili, yang saya cintai dan sangat saya banggakan ketua organisasi wanita yang tergabung di dalam gabungan organisasi wanita Kota Bogor hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Ketua Persatuan Istri anggota DPRD Kota Bogor, Ketua Bayangkari yang mewakili Ketua Adiaksa Dharma Karini Kota Bogor, yang mewakili Ketua Dharma Yukti Karini Kota Bogor, dan ketua-ketua organisasi yang lain. Mohon maaf saya tidak dapat dibuka satu-satu. Yang saya sangat cintai dan saya banggakan, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bogor beserta seluruh anggota dari Dharma Wanita Persatuan Kota Bogor maupun yang dari Dharma Wanita Unit Kota Bogor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tentu tak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama karunia kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di aula Palatimana Kota Bogor untuk menghadiri acara peringatan Hari Ibu sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kota Bogor yang ke-23. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Semoga kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, khususnya yang muslim, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak Kongres Perempuan pertama di tahun 1928 yang menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia sudah sangat berperan dalam gerak pembangunan di Indonesia. Dari perspektif kesetaraan gender pun, perbedaan peran perempuan dan laki-laki di Indonesia bisa dianggap secara umum terlihat tidak terlalu tampak perbedaan yang sangat ekstrim, meskipun masih ditemui isu gender di berbagai bidang pembangunan. Pandemi COVID-19 saat ini memperlihatkan bahwa perempuan mendapat beban lebih berat, seperti hasil survei yang dilakukan oleh Young Women bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen KJ Jakarta dan Indosat, bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender, serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun di samping itu, ternyata perempuanlah yang mengambil peran pertama dalam bergerak menanggapi bencana COVID-19 ini sebagai penggerak sosial.
dengan membuat gerakan gotong royong membangun kesadaran bersama untuk penyediaan makanan dan alat pelindung diri atau masker. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, dan dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yakni melalui keluarga. Melalui peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 ini, saya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia di generasi masa kini di dalam segala aktivitasnya tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu, khususnya perempuan generasi milenial. Masa ini adalah milik kalian. Mari warnai peringatan Hari Ibu dengan peran dan karya nyata bagi Indonesia tercinta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan sejarah Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dalam lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda perjuangan pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI. Melalui PPPI ini tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau disingkat PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam berebut menegakkan dan mengisi
kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad dan melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lembaga Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan bentuknya yang menggambarkan kasih sayang berarti antara ibu dan anak, kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak, dan kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan berbakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu merdeka melaksanakan dharma dengan mengerti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dan sejarah singkat Hari Ibu. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan selamat Hari Ibu bagi kita semua dan selamat hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-23. Semoga penghimpunnya kita semua di organisasi perempuan memberi manfaat dan sebagai ladang amal ibadah, sehingga kita dapat memetik hasilnya dalam tutur kata dan perilaku kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama himne dan Mars Dharma Wanita Persatuan dipandu oleh Putri Agus Cahyati SPD.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bau kepada Bapak Laode Ahmad Muniansyah dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Forum Tunas Daerah Kota Bau, hadir bersama kita yang mewakili Bapak Ketua DPR, yang mewakili Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Kajari, yang saya hormati para staf ahli, asisten, para kepala PD, Bapak Camat di Pemerintah Bau, Ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita Sekota Bau, PKK dan Wanita, Aliansa Dharma dari Ikatan Istri Anggota DPR, Ibu Engkari, dari Jalas Asri, Persib Chandra Kirana, PKK, dan seluruh Dharma dan seluruh kota. Hadirin undangan yang mohon maaf saya tidak sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Salam swastiastu. Izinkan saya mengajak kita semua untuk menyampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri kegiatan peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kota Bau yang dirangkaikan dengan HUT ke-23 dan Wanita Persatuan tahun 2022. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga juga berikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Ibu merupakan momentum penting untuk mengenang dan memaknai kembali peran perempuan berjuang pergerakan Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dalam keseharian saat ini, peringatan Hari Ibu juga berarti penghargaan pada peran besar kaum ibu yang memiliki andil sangat besar dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Hari Ibu menjadi pengingat bahwa perempuan merupakan sumber daya potensial dan mampu berkontribusi setara dalam pembangunan serta menjadi fondasi yang kuat bagi tumbuhnya generasi yang berkualitas di tanah air. Maju mundurnya bangsa ini sangat tergantung pada kaum ibu. Maka peringatan Hari Ibu juga menjadi refleksi dan renungan bagi kita semua tentang berbagai upaya yang telah kita lakukan untuk memajukan pergerakan perempuan pada seluruh aspek pembangunan dan langkah mewujudkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hakikat peringatan Hari Ibu tiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah, peringatan Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Ibu kita rayakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia pada masa ke masa, menjadikan perempuan pelopor perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang dibangun dengan melihat situasi dan kondisi yang masih mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan lainnya.
Tema utama PHI ke-94 adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju bersama dengan fokus 4 subtema, yakni 1. Kewirausahaan perempuan, mempercepat kesetaraan, mempercepat pemulihan. 2. Perempuan dan digital ekonomi. 3. Perempuan dan kepemimpinan. Serta 4. Perempuan terlindungi, perempuan berdaya. Tema tersebut terus digaungkan karena sejalan dengan target goals dari Sustainable Development Goals dalam mewujudkan perempuan yang memiliki peran dan kedudukan setara serta memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Selain itu, situasi dan kondisi masyarakat ini yang mendasari tema tersebut, di mana persoalan kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan akses ekonomi perempuan, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat tertinggal dibanding laki-laki. Tema tersebut menekankan bahwa perempuan juga mempunyai kesetaraan, akses, serta peluang yang sama seperti laki-laki sebagai sumber daya pembangunan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita juga memperingati Hari dan Wanita Persatuan ke-23. Saya mengapresiasi pasangan kita ini dan Wanita Persatuan sebagai organisasi istri berani sipil yang turut berkiprah mengambil bagian dalam upaya pembangunan bangsa. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 dan Wanita Persatuan Kota Bau tahun 2022 dengan tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Tema HUT dan Wanita Persatuan tahun ini sangat relevan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, bahwa sebagai warga masyarakat dan warga negara, perempuan juga diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, terlebih bagi perempuan yang bekerja, berkarir atau menjadi pemimpin suatu lembaga. Tentunya tugas dan tanggung jawabnya akan menjadi lebih besar. Perempuan yang berperan membantu dan menopang kehidupan keluarga, sehingga pantas tidak sering muncul perkataan bahwa di tangan perempuan wajah generasi penerus bangsa terbentuk dan ketahanan keluarga semakin baik. Untuk itu, perempuan harus cerdas menyikapi perkembangan di era digital dan memanfaatkannya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Di sisi lain, harus diingat bahwa pendamping pegawai negeri sipil dan wanita persatuan diharapkan menjadi support kepada suami dalam melaksanakan tugasnya. Dan Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina para istri aparatur negara yang diusung untuk tujuan bersama. Memiliki tugas pokok yaitu membina anggota, memperkokoh rasa persatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental. Dengan bertambahnya usia dan Wanita Persatuan dan Wanita Persatuan yakin dan optimis bahwa membangun organisasi agar lebih modern dan profesional disertai program-program pengembangan dan peningkatan kualitas wanita persatuan yang berkesinambungan akan bersaing secara terbuka dan mampu berkiprah secara aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, serta pandangan terhadap pembangunan di Kota Bogor. Perayaan Hari Ulang Tahun dan Wanita Persatuan Kota Bogor hari ini merupakan salah satu momen yang bahagia bagi kita semua, karena menjadi bukti konsistensi pada istri-istri aparatur sipil negara tetap dapat berperan aktif dalam upaya membangun bangsa dan negara, serta turut mengambil bagian dalam mensukseskan program pemerintah. Perempuan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Ibarat sebuah panggung, maka perempuan berperan sebagai tiang yang menopang ketahanan panggung tersebut. Ketika seorang perempuan yang menjadi istri dan ibu dalam keluarga menjadi lemah dan tidak berdaya, maka dapat dipastikan keluarga itu mengalami dampak besar, menjadi goyah. Oleh karena itu sangat penting membangun perempuan Indonesia menjadi cerdas dan cakap, terlebih dalam menghadapi era digital pada zaman modern ini. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memberikan penghargaan dan terima kasih yang terus kepada segenap komponen di daerah ini yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap terselenggaranya peringatan Hari Ibu ke-94 dan HUT dan Wanita Persatuan ke-23, baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga akhir. Sebelum saya akhiri, untuk sekalian saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh organisasi wanita di Kota Bogor yang telah memberikan sokongan dukungan atas suksesnya beberapa agenda besar di kota kita, khususnya beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertama, COVID-19, alhamdulillah
hari ini semakin melandai. Ini semua karena peran serta dari seluruh organisasi wanita dan komponen daerah lain. Begitu juga dengan inflasi daerah yang hari ini juga sedang kita berjuang untuk menstabilkan posisi inflasi daerah kita di atas pusat 5,3, Kota Bau-Bau 6 lebih, 6,7. Itu tinggi. Itu tinggi. Perlu mendapat perhatian. Yang diperbolehkan itu 3+1, bisa 2 sampai 4. Jadi kita masih harus berjuang lagi. Bulan November kita 7,3, turun 6,7. Ini karena peran kita semua. Inflasi sangat dipengaruhi oleh dapur, sehingga peran ibu sangat diharapkan untuk bisa menopang orang tua kita untuk pulih lebih cepat. Bapak sekalian, juga beberapa agenda-agenda daerah yang berlangsung di Bau-Bau yang setahun penuh, hampir setiap bulan ada kegiatan yang sifatnya provinsi, sifatnya regional, dan itu bisa sukses karena peran kita semua, khususnya peran organisasi wanita yang ada di Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk semua delegasi dan pengabdian untuk daerah ini. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ibu Rahmatia Sidi SPD kepada Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri acara, saya mengajak kepada hadirin untuk berdoa dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesuksesan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Izinkan kami memimpin doa sesuai syariat Islam dan kepada yang lain untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa na'udzu bika wa natawakkal 'alaik wa nusni 'alaika al-khair kullahu nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhlu wa natruk may yafturuk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud ilaik naslu wa nahbis narju' rahmataka wa nasna' adzabak. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil ihsan wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afati lak. Alhamdu bi kulli ni'mati an'amta biha 'alaina. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Di bawah kekuasaan dan naungan kasih sayang-Mu pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022, kami gabungan organisasi wanita Kota Bau-Bau dan yang hadir di tempat ini kembali dapat memperingati Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Kota Bau-Bau. Kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia-Mu. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap masyarakat Kota Bau-Bau, penduduk Sulawesi Tenggara dan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat lagi kokoh, dengan momentum peringatan ini
Jadikanlah jiwa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan untuk semakin menguatkan dan mengokohkan persatuan di antara kami. Bangkitkanlah semangat juang kami untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Persembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri, melayani umat lebih dekat tanpa sekat. Ya Rabb, jadikanlah amal pengabdian kami yang terbaik adalah akhirnya, dan umur kami yang terbaik adalah penghujungnya, dan hari terbaik kami adalah hari bertemu Engkau. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Tuhan yang maha hidup dan maha mandiri, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup, karuniakan kami kemampuan pengetahuan yang cukup, tumbuhkan kesadaran memelihara dan mengamalkan falsafah pemama siaka, popia piaraka, pomaya mayaka, poangka kataka, pebinciki binkuli menuju daerah boleh mokaro sowana molipu, maju sejahtera dan berbudaya yang badatun toibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, ya Zulzalali wal Ikram, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Engkau mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan. Kami memohon kepadamu berbagai penyebab turunnya rahmat-Mu, tekad dan kekuatan untuk meniti jalan yang lurus, limpahan segala kebajikan dan kemenangan meraih surga, keselamatan dari segala dosa, sulitnya bencana, beratnya penderitaan dan buruknya takdir, keselamatan dari musibah datang tidak terduga, serta azab neraka-Mu. Karena-Mu ya Rabb, cukupkanlah diri kami dengan yang halal dari yang haram, dengan ketaatan kepadamu dari maksiat kepadamu, dan dengan karunia-Mu dari selain. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan dosa para pendahulu kami. Terimalah permohonan doa kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sungguh tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kami selain Engkau. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, terimalah persembahan lagu Ibu Malaikatku ciptaan Bapak Lode dari Salam Insas MSI dipersembahkan oleh tim paduan suara tim penggerak PKK Kota Bogor. Sampai kapanpun itu
peringatan Hari Ibu ke-94 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 tingkat Kota Bawang telah selesai, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Om. Dan mari kami serahkan kepada MC hiburan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada dilanjutkan dengan pemotongan peringatan Hari ke-94 dan peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 Kota Bawang.
Terima kasih. Surprise-nya ini membuat saya sangat terharu. Jadi benar baik dan dilirik-lirik lagu tadi, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Semoga kita semua ibu-ibu mau yang inspiratif selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi umur panjang dan tetap menjadi perempuan bukan hanya berkarir di bidang masing-masing, tetapi juga kita berkewajiban sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak kita. Terima kasih. Jadi di momen ada dua, Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita. Dua-duanya dipelopori oleh perempuan, ya. Satu adalah dari gabungan organisasi wanita merayakan di mana semua ibu-ibu Kota Bau-Bau berkumpul di bawah pimpinan Ibu Wali Kota Ibu Waude Nursanti Monianse. Kemudian dirangkaikan dengan hari ulang tahun Dharma Wanita. Ini juga dipelopori oleh perempuan, yaitu istri-istri PNS. Ketika perempuan bersatu, di dalam pikirannya adalah berkarya, mempersatukan untuk yang cerai-berai, menguatkan untuk yang lembek, ya. Dan intinya adalah mensukseskan pembangunan tampil manis, melayani tanpa sekat, menuju masyarakat Kota Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu Wali ataupun saya, ya, kemarin itu banyak kesibukan. Saya sibuk di kampus saya, di mana ada peran yang harus juga saya selesaikan. Sebenarnya banyak hal, seperti tradisi, kalau kami HUT tahun-tahun yang lalu, selalu bagaimana kita memberdayakan baik anggota ataupun masyarakat. Dan biasanya kita awali dengan senam sehat. Kemarin juga ada pemikiran saya untuk seminar kepribadian untuk memanggil kembali tokoh-tokoh tingkat nasional di jajaran kementerian. Tapi ya begitulah, semuanya dalam kondisi sibuk. Ibu Wali Kota juga sibuk, saya sibuk. Jadi perayaan Hari Ibu tahun ini mudah-mudahan walaupun sederhana, yang penting adalah tujuannya. Jadi hari ini hari ulang tahun Hari Ibu, ya, Hari Ibu yang ke-94, dan hari ulang tahun Dharma Wanita yang ke-23 itu dipadu, dan memang seperti itu sebenarnya, harus antara ulang tahun Hari Ibu dan ulang tahun Dharma Wanita itu bersatu, gitu kan. Dan alhamdulillah kami semua organisasi wanita berkolaborasi di bawah pimpinan yang dinaungi oleh gabungan organisasi wanita Bau-Bau, saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, bersatu padu untuk mensukseskan kegiatan Hari Ibu dan hari ulang tahun Dharma Wanita hari ini. Jadi banyak hikmah yang diperoleh dari kegiatan kita hari ini, dengan sejarah pergerakan panjang perjuangan kaum perempuan tentunya yang tidak hanya berhenti sampai saat ini, tetapi pergerakan itu terus berlanjut di masa yang akan datang. Tentu kami berharap anak-anak kami ke depan, anak-anak milenial, tetap berkarya, tetap berinovasi, walaupun mereka sebagai seorang perempuan, tetapi jangan melupakan kodratnya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak. Jadi tema Hari Ibu, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju, yang dikandung maksud bahwa sekarang kita berada dalam situasi Indonesia rawan stunting. Diharapkan para ibu-ibu perempuan menjadi garda terdepan di dalam pencegahan stunting dan penurunan angka stunting secara nasional maupun secara lokal atau secara wilayah daerah masing-masing. Oleh karena itu diharapkan peran serta perempuan di seluruh elemen organisasi wanita untuk berperan aktif di dalam upaya pencegahan dan edukasi stunting baik di keluarga maupun di masyarakat. Selamat Hari Ibu yang ke-94 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita yang ke-23. Semoga sukses dan jaya selalu Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau.
Pertama-tama apresiasi karena dua organisasi bergabung untuk merayakan Hari Ibu, yang kebetulan juga Dharma Wanita merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23. Mungkin ada pesan untuk Ya, mudah-mudahan di momentum hari ini menjadi sebuah refleksi bahwa peran perempuan dan ibu ya, itu tidak boleh disepelekan. Mereka juga mempunyai peran nyata untuk membangun negeri. mendampingi kegiatan pemerintah. Betul. Selama ini memberikan apresiasi karena banyak agenda-agenda daerah yang dapat berhasil karena keterlibatan organisasi wanita di dalamnya. Semoga ini tetap didampingi oleh kegiatan pemerintah selanjutnya untuk Ya. Bau-Bau yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita mengikuti peringatan Hari Ibu ke-94 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-23 tingkat Kota Bau-Bau yang dilaksanakan di Aula Palagi Mata Kota Bau-Bau. Semoga kegiatan ini kembali terus mempersatukan wadah organisasi wanita yang ada di daerah ini, karena wanita mampu untuk membackup kegiatan pemerintah. Mereka juga mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya tujuannya untuk kegiatan pembangunan di daerah. Selamat Hari Ibu ke-94 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-23 tingkat Kota Bau-Bau. Jaya terus Kota Bau-Bau bersama gerakan wanitanya.